Beberapa hari yang lalu, lagi rame di sosial media di mana Belanda demo anti-imigran. Bukan kaleng-kaleng guys. Jumlah yang ditangkap saat demo kurang lebih 30 orang. Wow. Jadi separah itu ternyata demo anti-imigran yang ada di Belanda. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah demo anti-imigran yang ada di Belanda ini ada kaitannya dengan demo anti-Islam? Kemudian ya, kalau saya perhatikan di Belanda itu ada satu partai yang membenci yang namanya agama Islam. Ya, boleh dikatakan sebagai hatersnya agama Islam. Dan mereka mengkampanyekan tentang anti-Islam. Tapi anehnya, partai ini makin banyak dukungan. Jadi ini kan semacam anomali ya. Kenapa justru ada satu partai yang kampanyekan anti-Islam, tapi jumlah simpatisan partai ini, jumlah kader daripada partai ini, atau jumlah pemilih daripada partai ini paling banyak di Belanda. Menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas dan sangat-sangat aneh sekali, ya kan? Jadi dari awalnya partai ini kecil, nah ketika mereka mengkampanyekan tentang anti-Islam, partai ini langsung gede. Kemudian ada satu orang yang salah satu yang sering mengkampanyekan yang namanya anti-Islam. Dan anehnya seseorang ini digadang-gadang calon PM Belanda. Wow, kok bisa ada tokoh politik yang anti terhadap Islam tapi digadang-gadang jadi calon Perdana Menteri Belanda? Sangat-sangat luar biasa. Nah, yang jadi permasalahan, apakah demo yang ada di Belanda ini sama seperti demo yang ada di Eropa lainnya? Apakah demo yang ada di Belanda ini demo anti-Islam? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada seorang tokoh politik yang sangat dihormati di Belanda bernama Gert. Ya, jadi Gert ini sebenarnya masih ada keturunan Indonesia. Dulu waktu Belanda menjajah Indonesia, keluarganya pernah tinggal di Indonesia. Makanya disebut ada keturunan Indonesia. Nah, setelah si Gert ini mengkampanyekan yang namanya anti-Islam, anehnya partainya, ya partai yang mengusung ideologi kebebasan atau freedom, partainya itu naiknya gila-gilaan guys. Wow, gila banget. Naik gila-gilaan. Kan ini semacam keanehan ya. Kita tahu bersama bahwa Belanda itu salah satu negara yang paling maju di Eropa. Bahkan ya SDM daripada orang-orang Belanda itu salah satu paling tinggi di dunia. Belanda itu salah satu masyarakat yang rajin membaca. Kok bisa masyarakat yang SDM-nya tinggi, masyarakat yang rajin membaca, masyarakat yang terdidik dan lain sebagainya, tapi mereka membenci yang namanya Islam. Banyak masyarakat Belanda yang membenci yang namanya Islam. Buktinya partai terbesar di Belanda itu menang justru karena apa? Justru karena mengkampanyekan anti-Islam. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang salah? Apa yang salah dengan agama mayoritas di Konoha? Kok bisa? Jadi ada semacam dugaan seperti ini guys ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di video ini ya. Saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada Islam, saya tidak berpihak pada Belanda, saya tidak berpihak pada siapapun. Saya berpihak pada kebenaran. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Jadi dugaannya kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka berpikir ya, orang-orang Belanda ini berpikir bahwa agama mayoritas di Konoha itu adalah agama yang sangat super duper ribet. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Ya karena mereka adalah masyarakat yang membaca. Mereka membaca sejarah-sejarah tentang agama yang ada di dunia. Bukan berarti mereka tidak pernah belajar tentang agama. Mereka belajar agama tapi membaca gitu ya. Walaupun kelihatannya orang Belanda itu tidak seperti Konoha ya, bamuk agama, sangat peduli dengan agama ya. Belanda itu rata-rata agnostik guys ya. Mereka tidak terlalu peduli dengan agama. Justru karena Belanda itu agnostik, rata-rata ateis ya. Ada yang beragama Kristen tapi biasanya istri KTP dan hanya 10% yang rajin gereja, selebihnya hanya Kristen KTP. Nah, anehnya kenapa justru negara seperti Belanda, negara yang mayoritas agnostik itu, tapi mereka sangat-sangat
toleransi terhadap umat lain. Nggak pernah tuh ya di Belanda mempersekusi rumah ibadah orang lain misalnya, mempersulit izin pembangunan rumah ibadah orang lain, nggak pernah seperti itu ya. Itu semacam keanehan menurut saya pribadi. Kemudian ya, apa alasan daripada Belanda ini membenci yang namanya Islam? Ya, banyak di sana membenci Islam. Apa alasannya? Karena mereka adalah masyarakat yang terpelajar, mereka adalah masyarakat yang suka membaca. Jadi mereka membaca kitab suci daripada agama mayoritas di Konoha. Mereka membaca semua kitab suci. Ya, karena mereka masyarakat yang terdidik dan membaca. Sehingga mereka mengambil kesimpulan, ternyata kalau misalnya nih ya, agama mayoritas di Konoha ini dibiarkan misalnya gede di Belanda, maka akan ada masalah. Itu yang ada di pikiran daripada orang-orang Belanda. Apa itu masalahnya? Ya seperti misalnya intoleransi ya. Kita perhatikan misalnya di negara Eropa lainnya, kalau misalnya agama mayoritas di Konoha itu di sana banyak gitu, rame-rame gitu ya. Kalau jumlahnya sekitar 30% ke atas, maka akan terjadi banyak masalah. Dan orang-orang Belanda sudah paham hal ini, sudah mengerti hal ini. Dari mana mereka tahu? Dari media, dari membaca dan sebagainya. Karena masyarakat Belanda itu adalah masyarakat yang terpelajar. Kemudian apa alasan selanjutnya misalnya? Karena masalah khilafah. Jadi orang Belanda itu tidak menerima yang namanya khilafah. Khilafah ini kan mengganggu yang namanya sekularisme. Ya, khilafah itu kan, mohon maaf ya, itu kan seperti kembali ke zaman dulu gitu. Ya, di khilafah itu kan nggak ada yang namanya kebebasan, nggak ada yang namanya kebebasan. Ya, yang bikin undang-undang juga di negara khilafah itu kan nggak jelas siapa yang bikin undang-undang. Zaman dulu masih ada nabi, zaman sekarang kan nggak ada lagi nabi. Itu yang jadi pertanyaan daripada orang-orang Belanda. Tapi ya umat daripada agama mayoritas di Konoha itu nggak peduli itu. Yang penting mereka ya meneriakkan yang namanya khilafah, 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 dan khilafah. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena pengaruh daripada makanannya. Jadi kalau misalnya nih agama mayoritas di Konoha tinggal di Belanda, maka mereka akan menuntut yang namanya makanan halal, makanan haram, dan sebagainya. Jadi ini bikin ribet ya. Administrasi bikin ribet ya. Kemudian ini juga akan mempengaruhi keuangan negara. Negara akan nombok lagi, nombok apa? Nombok menggaji orang untuk apa? Untuk inspeksi seperti misalnya pemuka agama ya, untuk mengurus yang namanya izin halal, izin itu segala macam. Pokoknya ribet banget. Sehingga pemerintahan tidak efisien dan orang-orang Belanda tidak mengerti ini. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, jangan langsung menghakimi gitu. Oh, Belanda itu masuk neraka, Belanda itu masuk sesat gitu dan lain sebagainya. Jangan berpikir seperti itu ya. Karena Belanda juga nggak percaya surga kok. Mereka nggak percaya surga. Rata-rata orang Belanda nggak percaya surga ya. Nggak percaya neraka. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Belanda itu masuk neraka kalau mereka nggak percaya neraka dan surga? Jadi mari kita melihat dari sudut pandang mereka dulu ya, dari sudut pandang orang Belanda dulu ya. Jangan langsung membredel gitu ya, atau mau menyamaratakan semua orang Belanda seperti itu. Mari kita melihat dari sudut pandang mereka. Ya karena sudut pandang mereka maju gitu. Ya jangan-jangan ya, sistem khilafah yang kita usung itu sudah usang gitu, sudah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Kemudian masalah halal dan haram itu juga sudah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Kemudian pembentukan negara agama itu sudah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Kemudian menggunakan atribut-atribut agama di tempat umum itu sudah tidak relevan lagi zaman sekarang ya. Karena di Belanda itu kan dilarang ya menggunakan yang namanya identitas agama. Karena apa? Karena mereka memisahkan antara agama dengan negara. Ya. Sementara umat muslim yang ada di Belanda itu mereka nggak peduli itu. Mereka nggak mau itu. Mereka menggabungkan antara agama dengan negara. Harusnya kalau suatu masyarakat itu ya, atau suatu kaum itu pergi ke suatu daerah, harusnya memisahkan diri dong ya. Menghormati budaya, bukan merubahnya. Sementara ya, umat muslim yang ada di sana itu berusaha merubah budaya daripada orang-orang Belanda. Duganya seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang tidak setuju. Banyak orang-orang Belanda yang protes terhadap imigran ya. Kemudian apa alasan selanjutnya misalnya kenapa orang-orang Belanda itu protes terhadap imigran? Karena di sana juga persaingan lapangan kerja guys ya.
Karena pengaruh daripada apa? Pengaruh daripada COVID kemarin itu juga berpengaruh guys ya. Di Eropa juga punya pengaruh terhadap lapangan kerja. Kemudian mereka berebut lapangan kerja karena apa? Karena sebagian banyak imigran, maka mereka akan makin banyak saingan gitu. Jadi di Belanda juga seperti itu guys ya. Agak lumayan susah juga nyari kerja di sana ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, justru partai yang membenci atau meneriakkan yang namanya anti-Islam itu lebih banyak pendukungnya di Belanda. Itu artinya bahwa orang Belanda itu setuju gitu kalau mereka anti-Islam. Ya. Karena gini guys ya, salah satu daripada politisi di Belanda itu bernama Gert ini ya, masuk keturunan orang Indonesia ya, dia Belanda zaman dulu. Nah, ketika dia meneriakkan yang namanya anti Islam, maka akan semakin banyak dukungan gitu. Sangat banyak dukungan di Belanda. Ini semacam keanehan ya. Dan ini yang bikin semakin meningkat yang namanya Islamofobia. Jadi di Belanda itu makin hari makin meningkat yang namanya Islamofobia. Menurut saya pribadi ya gini guys ya, Islamofobia terhadap agama Islam itu bukan mereka membenci agama Islam. Maka kita harus melihat dari sudut pandang orang Belanda ya. Gini guys, Islamofobia yang ada di Belanda itu artinya gini ya. Ada seseorang yang fobia terhadap ular misalnya. Nah, ketika seseorang ini fobia terhadap ular, yang disalahkan siapa? Ularnya apa manusianya? Yang disalahkan itu kan ularnya, karena ularnya berbisa. Jadi orang Belanda terhadap agama mayoritas di Konoha juga seperti itu guys. Jangan salahkan orang Belandanya, salahkan ya kenapa ya umat agama mayoritas di Konoha itu misalnya dikit-dikit mengkafirkan agama lain, dikit-dikit persekusi ya, dikit-dikit meneriakkan yang mana khilafah ya, dikit-dikit bawa agama gitu, memilih pemimpin bawa agama, kemudian di tempat umum menggunakan baju agamis gitu ya. Padahal kan Belanda memisahkan antara agama dengan negara. Jadi maksud Belanda itu, kalau Anda nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, jangan berusaha merubah lingkungan itu sesuai kemauan Anda gitu, sesuai kemauan daripada imigran. Itu yang ada di pikiran orang Belanda, makanya mereka fobia. Fobia itu bukan berarti benci ya, tapi mereka takut karena apa? Karena sesuatu hal yang berbahaya gitu, bukan karena mereka julid gitu, enggak, jangan seperti itu ya. Karena menurut data, salah satu negara yang paling toleransi itu adalah Belanda guys. Belanda adalah negara yang paling toleransi, sangat toleransi. Karena apa? Karena di sana banyak yang namanya agnostik, tapi ya, agnostik di sana juga mereka tahu bahwa kalau agama mayoritas di Konoha itu banyak di sana, bercokol di sana, maka mereka akan kurang kebebasan mereka ya. Kebebasan mereka akan direnggut ya oleh apa? Oleh kaum imigran ya. Kemudian ya, yang selanjutnya misalnya, kalau saya perhatikan ya, justru ya Belanda itu mereka gencar-gencarnya yang namanya menolak yang namanya imigran ini. Alasan selanjutnya itu karena di sana semakin hari semakin banyak orang yang pengangguran gitu. Jadi ternyata imigran yang ada di sana itu juga nggak benar-benar mencari pekerjaan ya. Mereka hanya menikmati fasilitas dari negara. Ya, di sana kan banyak yang gratis ya, minum gratis, apa gratis ya, kesehatan juga ada yang gratis sebagiannya dan sebagainya. Jadi itu yang mereka menikmati gitu di negara maju ya. Kemudian Belanda juga protes terhadap umat Muslim yang ada di dunia ya. Kenapa kalian gak numpang ke negara muslim aja? Kenapa ke negara kafir gitu? Seperti misalnya contoh misalnya nih, ya ke Qatar, ke Dubai, ke Arab gitu. Atau ke Indonesia gitu. Kenapa nggak numpang ke sini aja gitu misalnya, merantau gitu. Harusnya kan ke sesama negara mereka ya. Itu yang jadi pertanyaan besar oleh orang-orang Belanda. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya, zaman sekarang ini gak boleh lagi kita kampungan dalam beragama. Apa itu prinsip kampungan dalam beragama? Prinsip kampungan dalam beragama itu adalah bawa-bawa agama kemanapun kita pergi ya. Dalam pergaulan bawa-bawa agama, dalam memilih pemimpin bawa-bawa agama. Ya, di kehidupan nyata
ya di publik kita menampakkan yang namanya agama. Jadi seolah-olah kita itu dikit-dikit agama gitu. Dan ini sangat berbahaya sekali guys. Dan ini juga yang tidak diterima oleh orang-orang yang tinggal di Eropa atau di Belanda. Kenapa? Karena mereka berpikir ya, orang yang sedikit bawa-bawa agama itu adalah orang yang kampungan. Mereka pengennya hidup manusia ini adalah universal ya. Mereka pengen ya orang-orang Belanda itu ya ada istilah yang namanya kemanusiaan ya. Kemanusiaan di atas segalanya, bukan agama. Sementara ya kalau kita perhatikan umat muslim itu kan kemanapun mereka pergi, mereka menganggap bahwa yang seagama itu adalah yang seiman mereka, dan biasanya hanya mereka-mereka yang dibantu gitu. Kalau misalnya berteman dengan yang beda agama, mereka akan sungkan biasanya. Dan orang-orang Belanda nggak mau seperti ini. Ini bikin semacam kubu-kubuan gitu, sekat-sekat ya. Jadi mari kita melihat dari sudut pandang orang Belanda dulu ya, jangan langsung sensitif dulu ya. Oh, nanti saya dikata-katain, kamu ngarang, kamu anti ini, anti itu. Jangan seperti itu. Mari kita membuka pikiran kita dulu ya, pikiran yang lebih waras dulu gitu, yang lebih bernalar dulu gitu. Itu yang nggak dimau oleh orang-orang Belanda. Mereka nggak mau ya orang-orang yang tinggal di sana itu merenggut yang namanya kebebasan mereka ya, sekularisme ya. Justru karena mereka sekuler, mereka maju. Mereka nggak mau lagi yang namanya hidup ya dikit-dikit bawa agama gitu. Ya kalau misalnya nih ibadah nih umat muslim yang ada di Belanda itu kan, mereka ibadah itu kan harus menggunakan mikrofon misalnya, toa dan lain sebagainya. Orang Belanda nggak mau itu. Kalau lu mau ibadah yang nggak jadi masalah ibadah. Mau guling-guling kayak di rumah ibadah nggak jadi masalah. Mau koprol kayak ya mau ngapain kok, mau jingkrak-jingkrak nggak jadi masalah. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Nah permasalahannya ini yang tidak diketahui oleh umat muslim yang ada di Belanda. Mereka ya tidak mau menyesuaikan diri. Harusnya nggak menyesuaikan diri dong. Kalau culture-nya di Belanda seperti itu ya kita ikutin gitu. Kalau culture-nya nggak boleh misalnya menggunakan suara toa sekian desibel ya nggak boleh ya. Harus ada yang namanya pengendalian diri. Tapi kan umat muslim yang ada di Konoha kan sebenarnya kalau kita perhatikan sangat-sangat bebas sekali ya. Dan mereka juga pengen seperti itu. Kalau misalnya nih orang warga Konoha pergi ke Belanda, mereka juga pengen seperti itu guys ya. Cuman 1 atau 2, 3 orang lah yang bisa menyesuaikan diri. Sangat susah menyesuaikan diri ya. Umat muslim yang ada di Eropa itu susah banget menyesuaikan diri. Karena apa? Karena mereka terikat dengan doktrin, dogma dan lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali ya. Ya, sangat berbahaya sekali. Kalau kita perhatikan di Konoha juga seperti itu ya, memilih pemimpin seiman ya. Jadi dikit-dikit seiman, yang penting seiman. Ini nggak disukai oleh orang-orang Belanda. Cara berpikir orang Belanda itu nggak seperti itu. Mereka cara berpikirnya sudah maju gitu. Itulah alasan kenapa partai yang ada di Belanda ini sangat maju pesat ya. Partai yang ada di Belanda ini banyak pendukungnya, menguasai parlemen. Kenapa? Karena mereka tidak setuju ya dengan yang namanya ideologi Islam. Ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak menyamaratakan semua umat muslim seperti itu. Ada juga yang baik, cuma jumlahnya minoritas ya. Saya akui bahwa umat muslim itu ada yang baik, tapi jumlahnya minoritas, bukan mayoritas ya. Ada juga yang berpikir rasional, tapi jumlahnya minoritas, bukan mayoritas. Ada juga yang jujur, tapi jumlahnya minoritas, bukan mayoritas. Ada juga yang bisa menyesuaikan diri di Belanda, tapi jumlahnya minoritas, bukan mayoritas. Kita bahas mayoritas ya, bukan minoritas ya. Saya tidak menjelaskan semuanya. Saya tuh sering dikata-katain ya, oh kamu menjelaskan semuanya, oh kamu nggak boleh ya menyamaratakan semuanya. Iya, saya juga tidak menyamaratakan, tapi saya ngambil dari biasanya gitu, mayoritas gitu. Ya, makanya saya tuh sangat kesal ya kalau misalnya ada netizen atau umat agama mayoritas di Konoha yang mengatakan misalnya, kamu tuh nggak boleh ya menjelanisir semuanya. Iya, saya tidak menjelanisir ya. Masa saya harus disclaimer terus gitu ya, setiap saya mengatakan bahwa umat muslim yang ada di Belanda itu susah menyesuaikan diri. Masa saya harus selalu mengatakan disclaimer on ya, kan capek saya ngomong seperti itu. Disclaimer on ya, nggak semua umat muslim yang ada di Belanda itu seperti itu. Disclaimer on ya, jadi capek banget gitu ya mengedukasi warga Konoha itu. Aduh, capeknya minta ampun. Luar biasa. Makanya negara kita tuh nggak maju-maju.
Salah satu yang mempengaruhi kenapa Konoha itu tidak maju-maju itu karena alasan faktor agama sangat mempengaruhi. Agama itu mempengaruhi pola pikir kita. Jadi prinsip agama yang salah itu bikin negara tidak maju. Apa sih prinsip agama yang salah di Konoha itu yang bikin negara kita tidak maju? Prinsip yang pertama itu mereka menganggap bahwa yang seagama lah yang satu negara dengan mereka. Makanya ada istilah pilih pemimpin yang seiman. Jadi kalau memilih pemimpin sudah seiman gitu, nggak mau yang beda iman, maka negara akan hancur. Karena bisa saja yang seiman dengan kita itu ya cuman pengen duitnya aja gitu, yang nggak mau kerja, kinerjanya buruk dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga negara tidak akan bisa maju. Gimana mau maju coba orang pemimpinnya kinerjanya nggak beres? Itu salah satu yang mempengaruhi kenapa Konoha tidak maju-maju. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya warga Konoha. Salam rasional.